Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal bi nuri syamsika badan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan mubarakah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa Ustaz Haji Iman Basuki, juga Akhina Bilal Ustaz Abdul Amin, Al-Ustaz Nanang, Al-Ustaz Haji Pitoyo, Al-Ustaz Haji Iwan Setiawan. Kita doakan semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat batin, hingga bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada YouTuber yang paling eksis, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Yakni Pak Sarijo. Pada hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan keuntungan yang banyak dunia di akhirat. Amin. Terutama alhamdulillah pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibacakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan haji yang insyaallah akan menjadi kajian pada malam ini ya. Maka dari itu yang punya dan tahu kitabnya dibuka halaman 9 ya. Iya, baris kedua. Tepatnya waqala Nabi. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, barang siapa yang belajar. Kalau bahasa Sundanya mabut arisaha eta anu melajar man. Kalau bahasa Jawanya utawi sopo iku gaguru ya si man. Gaguru boleh, beguru itu boleh ya. Ya kalau nggak berguru mah tuh nggak ada yang bisa. Ya, baban satu bab minal ilmi, daripada ilmu.
Ya malu, ia mengamalkan bihi dengannya, maksud dengan ilmu tersebut ya. Awalam ya'mal, atau tidak, iya, maksudnya iya tidak gitu ya, mengamalkannya. Karena maka adalah, jadi jawab kalau bahasa nahu maka anak ya. Belajar ilmu itu abdola, lebih utama. Biasanya kita abdolu aja ya, abdolu. Nah ini mah dibaca abdullah, kenapa jadi isim kana ya. Jadi khobar kana maksudnya ya. Jadi isim kananya itu domir ya, abdullah khobar kana. Min ayusollia, daripada ia melakukan sholat alfa rokatin, 1000 rakaat tatawuan dengan sholat sunnah. Jadi siapa aja ya, laki, perempuan, tua, muda, yang belajar itu langsung ya, nggak melalui media gitu, dan jelas kitabnya, gak usah banyak dan gak usah lama, 1 bab aja. Tapi 1 bab aja dipikir belum habis-habis ya, berapa minggu ya. Yang jelas bagian dari bab itu ya, dari ilmu fikih khususnya, ilmu syariat. Nah itu dia mau amalkan maupun tidak. Jadi mau dia mengamalkan mau belum ya, yang penting mah dia udah belajar aja 1 bab ilmu. Nah ternyata walaupun demikian itu sudah lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira ada gitu selama 1 kesempatan gitu, sholat sunnah lah sampai 1000 rakaat. 23 ya kayaknya. Jangankan kita ya, ya Ustadz kayak juga alam gitu. Nah ternyata tuh kalau kita sudah belajar, dengan belajar walaupun 1 bab ilmu itu sudah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi jangan mentang-mentang sudah ngaji udah nggak mau sholat sunnah lagi, bukan gitu. Iya sebaliknya, yang udah sholat sunnah juga justru supaya benar, supaya sah, supaya diterima, itu harus didasari dengan ilmu. Nah artinya dari hadis ini menunjukkan betapa atau paling utamanya yang dinamakan ilmu dan lebih mulia dari segalanya, bahkan daripada amal ya. Sebab kan jelas orang beramal walaupun rajin, baik yang wajib maupun yang sunnah, kalau tanpa didasari dengan ilmu, jangankan itu ada pahalanya, saya juga kagak. Nah karena enggak sah, berarti kewajiban juga belum gugur. Iya kalau sunnah, tapi kalau wajib berarti masih tetap dosa kan gitu. Makanya ya, bagus orang yang sudah mau ibadah, tapi lebih-lebih lagi itu belajar ilmunya. Kan jelas ya di matan subat ya. Saya Ibnu Rusan berkata, pakuluman 3 ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latubalu.
Jadi setiap amal orang yang beramal maksudnya kuluman ya, yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya itu ditolak, yakni tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Ya bahkan tuh tadi saya sambil jalan ya mendengar kajian hikam gitu. Alhamdulillah. Jadi keruan dah kalau dibandingkan dunia dengan harta mah, ketika orang itu lebih mementingkan dunia yang memang sudah dijamin, sementara melalaikan akhirat, itu udah suatu kebodohan besar. Nah ternyata di dalam hal akhirat aja agama itu tergantung apakah benar-benar murni ketaatan maupun nafsu ya. Ya contoh, umpamanya sama-sama ibadah nih, katakanlah zikir ibadah betul, maulid juga ibadah, dan majelis ilmu juga ibadah. Yang jelas ada istilah majelis zikir, ada istilah majelis maulid, dan ada majelis ilmu. Enggak jelek, enggak salah orang itu suka senang kepada majelis zikir. Ya apalagi majelis maulid mah. Tapi kalau dia mengabaikan majelis ilmu, itu bukan bukti ketaatan. Itu suatu nafsu. Ya. Karena lebih rendah ratingnya. Yang namanya majelis zikir nggak wajib, majelis maulid juga kagak, tapi majelis ilmu udah jelas wajib. Ya bahkan seandainya sama-sama sunnah aja nih, katakan orang itu tertarik dengan sholat duha umpamanya karena seolah-olah sebagaimana dari doanya kan ya, lau ingkana rizki bisa ma'i fa'anzilhu. Yuk, kesimpulannya urusan rezeki gitu ya. Dia senang, suka, rajin, nggak pernah ketinggalan. Sementara sholat qobliyah ba'diyah nggak dikerjakan, itu juga nafsu. Bukan ketaatan itu, nafsu gitu ya. Makanya apapun harus berdasarkan ilmu supaya nggak terjebak gitu. Nah jadi ini pentingnya ilmu. Tapi kalau sudah jadi ilmu itu harus diamalkan, ya. Karena memang tadi yang namanya mengamalkan ilmu itu luar biasa. Yang namanya ilmu juga sudah luar biasa, apalagi diamalkan nih. Ada suatu hadis dari Abdul bin Mas'ud ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang terjemahan aja lah, menghemat waktu. Barang siapa yang mempelajari ilmu, mendapat satu bab, lalu ia memanfaatkannya, dia mengamalkannya, terutama baik itu urusan dunia lebih-lebih akhirat. Nah ternyata itu insya Allah baginya mendapatkan pahala lebih bagus, lebih baik daripada umur di dunia 7.000 tahun. Artinya seandainya dia itu berusia, usianya umurnya sampai 7.000 tahun ya, bahkan siangnya dipakai berpuasa, malamnya dipakai sholat, gitu ya. Nah itu masih itu dia akan mendapatkan seperti itu kalau dia tadi ilmu yang satu bab kemudian diamalkan, ya. Bahkan itu dari jaminan diterimanya. Ya kita kan selama ini walaupun istilah beramal wallahu alam gitu ya, belum jelas apakah diterima ataupun kagaknya. Tapi kalau di hikam ada ciri amal itu diterima enggaknya ya. Kalau kita melupakan amal, itu ciri amal diterima.
Kalau kita masih ingat-ingat aja, itu ciri amal nggak diterima. Dengan kata lain juga, ciri amal itu mulai berkembang ketika kita mengamalkan itu merasa enak. Dan disitulah hati kita itu mulai bersinar. Makanya nih ya, kalau ukuran nih kita kayak hati kita ini hidup enggaknya, kita ukur aja. Kita sholat enak enggak? Kalau enak alhamdulillah, tapi kalau kagak itu masih jauh ya. Pokoknya mah ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi itu kalau memang diamalkan, walaupun tadi mau diamalkan mau tidak, itu udah luar biasa ya, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi kalau diamalkan itu seperti kesimpulannya mah siang puasa, malam sholat, bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, tapi ribuan, bahkan sampai 7.000 tahun, dan itu sudah diyakini diterima. Ya. Tapi sebaliknya nih, kalau tidak diamalkan, punya ilmu tidak diamalkan, nah itu ibaratnya seperti debu yang terbang berhamburan yang tidak ada bakasnya. Seperti umpamanya di suatu batu ya, tadinya banyak debu nih. Iya. Kemudian diterpa angin. Itu kan bersih ya. Itulah orang yang punya ilmu tapi nggak diamalkan. Jadi nggak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang bahkan ada keterangan al ilmu bila amalin kasajaroti bila samrotin ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang nggak ada buahnya, manfaatnya kurang, gitu ya. Nah bahkan nih, alhamdulillah ada ya secara khusus nih bagi orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, alhamdulillah. Ini ada hadis riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, udah terjemahan aja lah, tidak ada seorang alim yang berilmu nih, yang artinya orang alim yang berilmu tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka pasti Allah mencabut ruhnya dalam keadaan tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan kata lain tidak membawa iman. Alhamdulillah ya, jadi suul khotimah. Bahkan kalau tahu itu di kala sakaratul mautnya orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, itu ada suatu panggilan dari langit ya. Bagaimana? Ya, wahai orang yang durhaka, kamu sudah rugi dunia akhirat. Jadi orang yang punya ilmu itu kalau nggak diamalkan, kesimpulannya mah rugi dunia akhirat. Makanya nih ya, yang lebih keras lagi ada hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya terjemahannya, sesungguhnya orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan mengutuk dari dalam perutnya. Bahkan seluruh atau sesuatu yang tersinari oleh matahari ini di alam dunia ini. Apa aja tuh? Hampir semua ya. Semuanya. Paling dalam gedung. Tanpa disadari itu juga mengutuk. Kalau mengutuk itu kalau bahasanya menyumpahin lah ya.
Kita disumpahin sama satu orang juga udah gak enak perasaannya. Ya, kalau bahasa ngutuk dari Allah itu jauh dari rahmat. Ya kan nggak ada kasih sayang gitu. Sama kan, benci juga gitu ya. Gitu. Kemudian malaikat penjaga juga, pencatat khususnya ya. Itu setiap harinya mencatat nih bagi orang yang berilmu tadi tapi tidak diamalkan. Bagaimana catatan itu? Inilah hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Inilah hamba yang menyanyiakan hak-hak Tuhan, yakni Allah. Wahai orang-orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, atas kamu sungguh itu mendapatkan kutukan Allah. Dan ketika kamu mati, ketika orang alim itu mati, itu Allah mencabut ruhnya dalam keadaan tidak membawa atau bisa mengucapkan kalimat syahadat, tidak bisa membawa iman. Bahkan kematian itu diharamkan membawa iman. Nauzubillah min. Jadi makanya kesimpulan itu ya, bagus, sudah ngaji luar biasa ya, pada dasarnya mau diamalkan mau tidak itu sudah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi kalau diamalkan luar biasa, itu seperti ibadah selama 7000 tahun. Siangnya puasa, malamnya sholat. Nah, kita boro-boro ibadah ya, umum juga belum tentu. Betul. Nah, itu kalau diamalkan. Tapi sebaliknya kalau tidak diamalkan, nauzubillah tadi itu ancamannya. Terutama matinya itu tidak membawa iman. Kemudian di catatan bukunya itu udah ada kata-kata jauh dari rahmat Allah. Juga dikutuk bahkan oleh seluruh alam ini. Nauzubillah min. Jadi makanya mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kemauan dan istiqomah untuk menuntut ilmu. Yang lebih penting dari kesananya adalah mudah-mudahan diberikan taufik hidayah atau taufik ya untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk kajian hadis cukup demikian dan sekian. Mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya fikih. Wallahu a'lam bishawab.